Iya, Anda kembali di Morning Show. Ada saya sama Cakri. Kita mau ngomongin yang sehat-sehat nih pemirsa, ajak pemirsa juga soal sayuran. Nah, kalau ada yang suka sayuran apa? Apa aja? Sayuran semua saya suka kecuali pete. Kecuali pete. Pete sayuran bukan apa buah? Iya, termasuk lah ya, sih. cuma saya nggak suka itu. Tapi ada satu resiko karena saya pernah kaki saya sakit-sakit, terus katanya kena asam urat gara-gara terlalu banyak makan yang terlalu banyak makan sayur-sayuran yang hijau-hijau itu. Oke, jadi tidak selamanya sayuran hijau itu juga ada manfaat yang positif buat kita ya. Ada efek sampingnya. Nah, ini kita kehilangan satu personil. Oh, ada di situ. Biasa Aisyah sudah di sana, sudah siap-siap dengan makanan yang lebih sehat karena dia ingin menggonggong kemarin di Bintan. Makanan yang banyak kolesterolnya, makanya dia sudah mulai. Nih ya, pengen menu yang sehat. Tadi kalian ngomongin tentang kalau sayur-sayuran itu bisa asam urat atau segala macam. Mending sini. Ini udah sayuran semua. Ada Mbak Nira di sini. Ini Mbak Nira akan menjelaskan. Ini Mbak Nira di sini. Sini Mbak Nira biar lebih akrab. Saya songkok. Mbak Nira boleh kan? Nah, ini Mbak Nira mau kasih menu-menu sehat di sini terkait dari tadi ada sayur-sayuran kan. Kalau Ade takut asam urat Mbak Nira kalau kebanyakan kalau saya sayur. takut kekenyangan. Kalau saya sih takut lagi. lagi dan lagi nih kan gitu. Cuman kan kadang kita tuh berpersepsi kalau Mbak Nira ini kan dari crunchy leaf ya, crunchy leaf. Nah, ini dibilangnya leaf berarti semuanya daun-daunan. Tapi apakah iya, nah apa benar bahwa semua setiap daun-daunan ada yang bilang kalau daun-daunan makan banyak juga salah nih gitu. Dan ada juga yang bisa menimbulkan asam urat juga kan, mungkin daun-daun hijau yang lainnya. Bener gak sih Mbak Nira seperti itu atau gimana? Atau tetap ada takarannya? Sebenarnya sih pada prinsipnya kan kita membutuhkan segala macam vitamin dan mineral yang ada di segala jenis masakan, makanan. Apapun itu, apakah sayur, apakah karbohidrat atau protein gitu. Selama memang segala sesuatunya itu seimbang, nggak apa-apa. Maksudnya jangan sampai terus kita makan sayur aja tapi kita nggak ada kandungan karbonnya, proteinnya gitu. Jadi tetap harus ada deh. Jangan. Karena pernah saya soal diet makan yang sayur terus, sama buah nggak makan karbohidrat, lemes. Iyalah pasti. Kan kita beraktivitas. Karena kan memang yang dibakar itu biasanya karbohidrat. Nah, ini ngomong-ngomong crunchy leaf ini tadi, ini semuanya didominasi oleh daun-daunan atau ada apa? Karena di sini ada. Kembali menjadi kelinci. Iya, atau seperti apa sih? Rame nih, ada proteinnya juga, ada telur nih. Crunchy leaf sendiri tuh seperti apa sih, Mbak? Menu yang disajikan yang bisa dipilih? Sebenarnya kita itu konsentrasinya ke salad. Jadi memang basisnya sayur, tapi tentunya karena memang kita bangsa Indonesia, kita biasa makan nasi. Kita biasa nasi. Ya, nggak afdol kalau nggak kena nasi. Nah, tapi kan memang ada pilihan-pilihan karbohidrat yang lain nih, gitu. Jadi memang kita masukkan ke dalam sini. Dan juga warna makanan yang berbeda kan sebenarnya merepresentasikan vitamin yang berbeda juga, gitu. Jadi kami berusaha dalam semua menu itu ada berbagai macam warna, gitu. Jadi warna-warni begitu ya. Jadi warna-warni itu menarik perhatian juga. Jadi bukan karena estetikanya juga, tapi itu tadi karena vitaminnya ya. Nah, ini kan sekarang lagi ngetren nih Mbak Nira. Kayak banyak sekali yang menawarkan produk-produk kesehatan juga, atau ini kan bisa dikatakan makanan-makanan kesehatan juga seperti itu. Apakah ini juga salah satu jadi yang bisa dikatakan catering makanan sehat yang sekarang lagi in banget seperti itu, atau apa sih Mbak? Jadi sebenarnya sih yang kami tawarkan itu adalah alternatif makanan lain yang lebih sehat, itu aja gitu. Jadi memang bukan catering sehat selama 1 bulan. Kami juga tidak mempromosikan penurunan berat badan. Nggak melulu juga bahan-bahannya harus yang organik gitu. Karena memang menurut kami sehat itu milik semua gitu. Kalau misalnya makanan organik kan pastinya kita harus jual dengan harga yang mahal ya. Dan ini untuk menuju sehat nggak usah mahal-mahal banget, tapi bisa sehat. Yang penting combine antara yang organik dengan yang tidak organik, sehingga bisa menjangkau semua kalangan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sih di sini emang bahan-bahannya mudah di ada di kulkas nih semua. Ada di makanan rumah. Kalau sebenarnya ada brokoli. Kalau salad ya, kalau kita berbicara mengenai salad-salad ini yang menjadi kuncinya adalah di dressingnya. Nah, mungkin apa nih yang membedakan dressing atau ya salad-saladnya Mbak Nira dengan salad-salad lainnya? Boleh mungkin kita mau coba masak? Ya sekali. Kamu mau coba makannya doang? Saya mau coba makan yang ini. Semuanya. Ayo boleh Mbak. Sambil ya, pagi ini aku mau share sama pemirsa Berita Satu bahwa untuk sehat
kita bisa makan sayur tapi enak. Biasanya kan stigmanya tuh sayur tuh apalagi anak-anak gitu aja. Anak itu paling susah banget makan sayur ya, belum lagi ya. Dan saat diolah mungkin vitaminnya juga jadi berkurang. Betul. Biar enak diapain, Mbak? Nah, kuncinya di dressing. Di dressing. Iya. Tapi kalau dressingnya kuah kambing, kuah sapi. Iya, saya tuh mau kentang tapi kuahnya gulai. Kembali lagi kepada kesehatan. Oh, yang habis makan jadi percuma ya kalau kuahnya gulai ya. Ya nggak apa-apa, itu sekali-sekali nggak apa-apa. Jangan terlalu sering tapi. Jangan terlalu sering. Oke, kita kembali ke dressingnya. Kembali ke dressing ya. Dressing apa? Dressing ini dressing pertama yang kami buat, namanya Italian dressing. Italian dressing. Mbak Nira, tapi sebelum masuk ke Italian dressing, kita mau coba tahu apa saja bahan-bahannya. Ini ada apa namanya? Bawang bombay dicincang. Kalau ini lalu kemudian ini bawang putih. Bawang bisa nurunin kolesterol. Bawang putih ya. Ini buat saya nanti ya. Makan gonggong. Lalu ini biasa ya standar ya, salt sama pepper, black pepper. Salt dan black pepper. Kemudian ini ada Italian herbs atau ya rempah-rempah dari Italia. Ya. Itu bisa mudah didapatkan lah ya. Oh iya, sekarang udah banyak. Kemudian ini mustard. Mustard. Terus ini ada apple cider vinegar. Ini sebenarnya kan di setiap salad, setiap dressing itu ada acidnya gitu, jadi rasa asam, jadi bisa digantikan seperti cuka gitu ya, tapi diambil dari buah kan ya? Iya, bisa diganti dengan misalnya mau lemon ya. Nah, yang saya tahu cuka apel ini juga bermanfaat buat yang asam urat. Boleh minum juga. Iya, daripada makan saladnya biar lebih efektif. Katanya buat yang diabetes ya Mbak ya, kalau nggak salah ya? Iya betul. Diminum biasanya kalau untuk yang diabetes. Ini adalah gula. Gula pasir. Sebelumnya ada beras plastik, ini gula pasir. Ini gula pasir beneran aja. Gula pasir beneran ya. Oke, next ini ada cabai bubuk. Nggak konsen digangguin orang-orang ini terus. Ini cabai bubuk. Ini cabai bubuk. Ini nanti dressing untuk yang makanan kedua kita. Jadi kita ada dua makanan. Oke, sip. Kita bikin yang menu pertama adalah tadi apa Mbak namanya? Italian dressing. Italian dressing. Bikin dressingnya. Iya, ini langsung kita campurkan saja semua bahan-bahan yang tadi. Pemirsa dan ibu-ibu dan remaja putri di rumah. Remaja putra juga boleh. Remaja putra. Bapak-bapak juga ada loh yang senang masak. Itu apa dimasukin? Garam. Jadi semuanya tadi dimasukin semuanya ya, dari bawang bombay, bawang putih, garam, lada dulu. Ini baru herbsnya. Ini cepat ya pasti ya, bisa dibuat dengan cepat juga. Bisa dibuat dengan sangat cepat. Bisa kita makan dibuat sarapan atau buat makan siang dibawa ke kantor gitu bisa nggak sih Mbak Nira? Jadi dia bikin pagi-pagi, terus buat makan siang atau apa ya gitu masih. Selama dimasukkan ke dalam kulkas sih sebenarnya semuanya aman gitu. Jadi dan karena memang si dressing ini dia tahan lama kalau kita masukin kulkas. Jadi kalau misalnya mau bikin sekaligus banyak, itu bisa. Jadi ntar ya. Untuk 4 tahun gitu ya. Mungkin 7 tahun setengah. Jadinya. Ini olive oil? Ya, ini olive oil. Nah ini kalau misalnya minyak sayur yang lainnya, kalau kita nggak punya olive oil gimana? Bisa? Bisa digantikan dengan salad oil sebenarnya. Jangan pakai minyak sayur ya Mbak ya, sama aja pakai lemak gitu. Ini ada takarannya nggak sih Mbak? Kalau ini sesuai selera sih. Sesuai selera. Ada yang memang lebih seneng rasa bawangnya itu terasa, sehingga mungkin minyaknya nggak usah terlalu banyak. Gitu. Cuman kan nggak semua orang biasanya suka bawang-bawangan ya. Betul, saya gitu. Jadi mungkin proporsinya bisa lebih banyak olive sesuai selera oilnya. Karena bawang putih sama bawang merah aja berantem Mbak. Tapi ini dulunya bawang putih. Tapi ada happy ending kan bawang merah dan bawang putih? Udah kalian bawang merah bawang putih ribut mulu. Ini nanti jadi dressing Italian dressing. Ini bisa sekalian dressing yang lainnya lagi? Itu satu-satu dong, Cak. Satu-satu. Nanti ini Cak kayaknya terlalu semangat deh. Mbak Nira, jadi ini memang setelah tadi campur semuanya dan memang cuma diaduk halus aja, setelah gitu udah jadi? Udah jadi, selesai. Sesimpel itu. Dan sayur-sayurnya juga bisa macam-macam. Sabar. Saya mau ngadu. Nah, ini dia hasilnya dari Italian dressingnya ya. Nah, ini bau aroma
Boleh cocok nggak? Ujung-ujungnya katanya mau ngaduk. Nah ini cocoknya sama apa namanya brokoli and potato salad dari Crunchy Leaf gitu. Jadi itu saya baru mau nanya, apakah memang sayur-sayurannya juga harus dipadukan dengan dressing? Dressing itu sebenarnya sih sesuai selera ya. Cuman kebetulan memang yang ada di menu kami itu Italian dressing menggunakan brokoli and potato salad gitu. Dicoba dulu ya. Ini aku masukin. Coba dirapin dulu. Boleh. Ntar baru kita coba ya. Udah gak sabar. Kalau mau misalnya mau nambah aja. Nah, kalau mau nambah carrot boleh. Gitu, cocok ya untuk kita dressing. Bisa. Nah ini kita sambil kita mau nunggu ini selesai. Cocok ini semua pemirsa. Tetaplah di Morning Show, kita akan kembali usai jeda dengan menu yang lainnya lagi. Ya? Menu keduanya. Ini lama ya, saya boleh yang ini nggak? Mbak, saya satu dong. Udah pengen ngegrauk aja ini. Boleh ya Mbak? Boleh. Saya duluan. L. Jangan mendominasi. Kita akan kembali sesaat. L.